Para muhibbin rahimakumullah, amal ujar para ulama harakatul jisim alil qalbi. Amal itu artinya gerak tubuh atau hati. Gerakan tubuh kita disebut amal. Gerakan hati disebut amal. Jadi i'malu, beramallah kamu. Baik dengan gerakan tubuh atau gerakan hati. Fa in taharraka bima fihi shawab summiya ta'ah. Apabila bergerak jisim atau hati dengan sesuatu yang mendatangkan pahala, amal itu dinamakan taat. Apabila gerakan tubuh, gerakan hati mendatangkan pahala, dinamakan amal itu amal taat namanya. Wa in taharraka bima fihil iqab yusamma ma'siyatan. Apabila gerakan tubuh atau hati ini mendatangkan siksa, maka itu dinamakan amal maksiat. Jadi maksiat itu amal juga, taat itu amal juga. Tergantung dapatnya. Bila dapat pahala, amal dinamakan taat. Bila dapat siksa, amal disebut maksiat. Nah, kuat beramal, jar amal apa? Orang kuat main judi, kuat beramal juga. Karena amal itu perbuatan. Belum bisa dinamakan amal itu taat atau maksiat sebelum kita mendapatkan nilainya. Bila nilainya pahala, hanyar dinamai taat. Bila maksiat, hanyar namanya adalah bila dosa, siksa, nah itu amal maksiat. Para muhibbin rahimakumullah. Amal yang kita perbuat yang dinamakan taat itu, yang kita bahas ini amal taat, oleh para ulama dibagi ada 3. Satu disebut amalus syariat, amal syariah. Yang kedua disebut amal tarikat. Yang ketiga amal hakikat. Nah, ketiga-tiganya ini harus kita amalkan. Ketiga-tiganya harus kita amalkan karena itu ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya berhenti sampai syariat atau sampai tarikat, tapi hendaknya syariat, tarikat dan hakikat itu menjadi satu kesatuan dalam amal taat kita itu. Para muhibbin rahimakumullah, amal syariat itu gunanya, manfaatnya li islahil jawarih, untuk membaguskan anggota. Mata, telinga, tangan, kaki, perut. Nah, supaya bagus itu mesti melakukan amal-amal syariat. Dengan apa amal syariat itu kita lakukan? Pertama dengan tobat. Yang kedua dengan takwa. Yang ketiga dengan istiqamah. Nah, 3 ini. Untuk membaguskan anggota kita, amal syariat.
Amal syariat itu apa? Tobat, takwa, istiqamah. Nah ini mesti dilaksanakan, mesti diamalkan. Tobat, habis tobat hanya takwa kepada Allah, habis takwa hanya istiqamah. Istiqamah artinya terus menerus dalam ketakwaan, dalam berbagai keadaan apapun. Artinya takwanya itu kada angin-anginan. Kadang waktu miskin takwa, bila kada sing duitan. Nah, bila banyak duit hilang takwanya. Nah, ini kada istiqamah. Atau ada sebaliknya, orang begitu banyak duit rajin beribadat. Bila duit pina sakit, sakit juga ibadatnya. Ini kada istiqamah. Istiqamah itu selalu taat kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan orang banyak, dalam keadaan apapun, selalu takwa kepada Allah, istiqamah. Nah, jadi 3 itu dulu yang kita tanamkan dalam diri kita untuk melangkah ke amal berikutnya. Amal syariat ini mesti diselesaikan. Tobat. Nah, dengan tobat itu kita menjadi bersih. Nah, menjadi bersih. Sesudah bersih, tobat itu pembersihnya, lalu diri kita ini kita hiasi dengan takwa. Nah, dihiasi dengan takwa. Takwa itu diperkuat dengan istiqamah. Selalu dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan ada kita ini memelihara dosa. Jangan ada. Berbuat dosa itu biasa karena manusia. Dan tidak ada jaminan dari Allah seperti Nabi dan Rasul. Tetapi yang diperintahkan itu jangan sampai kita memelihara dosa. Kita berbuat dosa hari ini, tobatlah hari ini. Berbuat dosa malam ini, tobatlah malam ini. Jangan sampai ada dosa itu melekat dalam tubuh kita. Jangan memelihara maksiat. Jangan memelihara maksiat. Itu yang dimaksudnya. Contohnya orang memelihara maksiat macam apa? Contohnya orang yang dalam hatinya ada menyimpan permusuhan kepada makhluk Allah. Nah, ini dalam hatinya ini ada benci lawan 1 orang atau 2 orang, 3 orang dari makhluk Allah. Nah, itu menyimpan, memelihara kebencian. Kita boleh benci kepada seorang makhluk Allah, tapi tobat kepada Allah. Jangan dipelihara. Jangan diingun. Nah, jadi ada kebencian-kebencian hati kita kepada hamba Allah itu mesti dihentikan. Nah, dibersihkan. Jangan sekali-kali menyimpan dendam di dalam hati. Karena ini menghalang kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu yang dimaksud memelihara ini, memelihara dosa. Contohnya lagi, orang melakukan riba. Nah, riba ini kan ada waktu. Orang membungakan duit itu 1 tahun misalnya. 1 tahun itu berarti kita memelihara dosa. Nah, memelihara dosa. Bagaimana kalau kita mati di tahun itu dalam keadaan berdosa? Nah, jangan memelihara dosa. Kalaupun berbuat dosa, Allah maklum. Tapi segera kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan disimpan dosa, jangan diingun, jangan dipelihara, itu aja. Nah, kalau pekerjaan kita ini pekerjaan dosa. Kita bekerja di tempat dosa.
Nah, keluar dari pekerjaan itu. Keluar. Jangan mau bekerja di tempat yang selalu mendatangkan dosa. Cari pekerjaan yang baik. Allah pasti akan menolong kalau kita benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gawian ini yang mendatangkan duit ini jalannya selalu maksiat. Usaha ini kada bisa lepas dari maksiat. Pekerjaan kada bisa lepas dari keluar dari pekerjaan itu. Keluar dari pekerjaan. Cari pekerjaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menolong kalau kita benar-benar mau untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dasar tobat, ini dasar. Apapun yang kita bangun tanpa ada tobat sebelumnya, bangunan itu akan rubuh. Pondasi itu tobat dulu. Pondasinya tobat. Bila bersih, hendak dipupuri kayak apa lagi? Maulah orang misalnya wajahnya dengan debu langsung dipupuri, kada mau, pasti dibasuh dulu. Nah, kayak itu juga ibadah, maulah kita langsung bayang, nak berzikir. Nah, kan hatinya masih dikotori dengan maksiat, kada bisa. Nah, kada bisa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai orang-orang zalim, jangan masuk ke rumahku, jangan masuk ke masjidku. Bila kalian masuk ke masjidku, akan dapat laknatku. Wahai orang-orang dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai orang-orang zalim, jangan masuk ke rumahku, jangan masuk ke masjidku. Kalau kalian masuk ke masjidku, dapat laknatku. Masjid itu rumah Allah yang bersih. Orang zalim itu orang yang berlumuran lumpur dosa. Masuk ke rumah Allah, menguturi rumah Allah, Allah marah. Kembalikan kezaliman itu kepada yang berhak, hanya masuk ke rumah Allah. Itu tata caranya. Tata caranya. Hendak beribadah itu bersih dulu. Tobat dulu. Nah, bila tobat hanya takwa, junjung perintah Allah. Ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo bersolawat, ayo bersedekah, sembahyang. Tapi tobat dulu. Tobat. Nah, jadi takwa itu mesti istiqamah terus menerus. Nah, jangan angin-anginan tadi. Nah, itu amal jawarih ngarannya, amal syariat. Amal syariat. Nah, yang kedua ada yang disebut amal tarikat. Ini sudah biris yang pertama tadi maka. Namun pertama tadi belum beres lagi, kada usah masuk ke amal tarikat ini. Nah, birisakan dulu tobat, birisakan perintah Allah dilaksanakan, larangannya dijauhi, istiqamah, hanyar amal tarikat. Apa amal tarikat itu? Manfaatnya li islahil qalbi, untuk membaguskan hati. Kalau amal syariat untuk membaguskan anggota, amal tarikat membaguskan hati. Dengan apa membaguskan hati itu? Dengan apa amal tarikat itu? Satu, dengan ikhlas. Ikhlas. Melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tidak ada lain selain daripada mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Titik, ingat situ. Itu ikhlas yang sebenar ikhlas. Kenapa sembahyang? Mengharapkan ridha Allah. Kenapa ampih berjudi? Mengharapkan ridha Allah. Nah, itu ikhlas. Orang yang beribadah mengharapkan ridha Allah pasti masuk surga.
Kada usah mengharapkan surga lagi. Itu sudah otomatis bila orang beramal mengharapkan ridha Allah, mesti ke surga. Mesti selamat dari neraka. Jangan maalang-alang. Beramal masuk surga itu maalang-alang ngarannya. Baik yang tertinggi lagi, beramal mencari ridha Allah. Ya ke surga juga. Apa sulitnya? Sembahyang supaya Allah ridha. Puasa supaya Allah ridha, bersedekah supaya Allah ridha. Nah bila Allah ini ridha lawan kita, semuaan yang lainnya pun akan kita dapatkan baik dunia maupun akhirat. Bersedekah supaya dipuji orang, belum tentu dapat pujian. Allah sudah pasti kada suka. Tapi kalau kita bersedekah karena ridha Allah didapat, pujian pun akan didapat dari manusia itu. Nah, pujian akan didapat. Nah ini ikhlas. Ini sudah tarikat orang ikhlas ini. Nah ikhlas. Jadi ikhlasnya jangan lagi ikhlas orang awam. Nang beramal mengharap surga, mengharap kekayaan, mengharap selamat neraka, ada usah lagi itu. Kita beramal ini, menuntut ilmu ini, mencari keridhaan Allah. Sedikit saja mengubahnya itu. Nah, kata dia sulitnya merubah tuh. Selama ini kita beramal termotivasi surga, termotivasi faidah amal. Sudah ganti. Hanya satu, kita beramal hari ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ikhlas. Yang kedua, amal tarikat itu wasidqi, kejujuran. Nah, kejujuran. Jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan hamba Allah. Jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagian dari amal tarikat. Jujur kepada diri sendiri. Munafik itu contoh orang kada jujur dengan diri sendiri. Kada jujur dengan orang lain, menipu orang. Beramal tapi mengharapkan pujian. Ini kada jujur dengan makhluk Allah. Lawan makhluk Allah kada jujur. Karena makhluk Allah menganggap inya ini beribadah karena Allah, bukan karena makhluk. Nah itu kada jujur. Kada jujur dengan Allah seperti pengakuan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pengakuan kita. Inna salati bahwa sembahyangku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah untuk Allah. Bujur kadang itu. Bujur kada? Kita hidup untuk Allah. Buktinya mana ada untuk Allah. Kita bercari untuk kekayaan. Kita mati-matian untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Untuk memuaskan nafsu kita. Mana ada karena Allah. Nah ini kada jujur dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah jadi itu mesti jujur dengan Allah. Sidik. Yang ketiga, wattuma'ninah, ketentraman hati dengan ingat kepada Allah. Tuma'ninah itu artinya itmi'nanun nafsi bidzikril haqq, tenangnya hati dengan menyebut Allah, mengingat Allah. Nah, jadi tiga amal ini disebut amal tarikat. Amal tarikat. Ikhlas, beribadah semata-mata karena Allah. Yang kedua jujur. Yang ketiga tenang hati dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini amal tarikat. Nah jadi yang ketiga yang terakhir amal hakikat. Amal hakikat ini apa gunanya?
li islahil arwah, untuk membaguskan roh kita. Anggota tubuh bagus, hati bagus, roh bagus. Dengan apa membaguskan roh? Amal hakikat itu bil muraqabah. Muraqabah, selalu merasa dilihat Allah, selalu merasa didengar Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini sudah bagian amal hakikat masuknya. Kemana-mana ia bergerak, merasa diawasi oleh Allah. Apa yang dia ucap merasa didengar oleh Allah. Apa yang dia lihat merasa diketahui oleh Allah. Nah, ini sudah orang hakikat. Wal musyahadah, dengan musyahadah, dengan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perbuatan-perbuatannya. Melalui alam semesta ini dia bisa musyahadah bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ma'rifati, dan ma'rifah. Nah, 3 hal ini. Jadi ini untuk menjadi seorang manusia yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, maka 3 amal ini mesti ada pada diri seseorang. Syariatnya, tarikatnya, dan hakikatnya. Amal sembahyang, 1 kali dia sembahyang sudah masuk dalam ketiga-tiganya. Sembahyangnya betul menurut syariat, sembahyangnya betul menurut hakikat, sembahyangnya betul menurut hakikat. Nah, itulah yang dinamakan aqimis shalah, dirikan sembahyang itu. Dirikan sembahyang, tegakkan sembahyang. Artinya apa? Sembahyang kita sesuai syariat, sesuai tarikat, sesuai dengan hakikat. Nah, ini intinya ilmu. Intinya ilmu itu. Sembahyang dengan syariat saja sesuai, tapi kada ikhlas, kada ada artinya. Syariat sesuai, hakikat sesuai, tapi